96,7 FM Sonora Pontianak. Sahabat Sonora, ada beragam penamaan generasi yang kita kenal, mulai dari baby boomer, generasi Y, generasi Z, generasi milenium, generasi alpha, dan sebagainya. Semua itu merujuk pada usia atau pada tahun kapan mereka dilahirkan dan dibesarkan. Tapi pernahkah Anda mendengar istilah generasi sandwich? Sesekali kita mungkin pernah mendengarnya, namun tidak paham apa sebenarnya yang dimaksud dengan generasi sandwich itu. Dilansir dari Sociology Dictionary, istilah generasi sandwich pada mulanya diciptakan oleh seorang pekerja sosial bernama Dorothy Miller dalam bukunya berjudul The Sandwich Generation: Adult Childhood on the Aging pada tahun 1981. Sementara untuk definisi generasi sandwich, jika sandwich dalam konteks makanan kita kenal sebagai kudapan yang memiliki bentuk berlapis. Ada isian yang terdiri dari beragam bahan, lalu di bagian atas dan bawahnya dilapisi dengan roti. Begitu juga dengan generasi sandwich. Generasi ini digambarkan sebagai isian sandwich yang memiliki beban atau tanggungan ganda, yakni generasi yang ada di atas dan di bawahnya. Dilansir dari BBC, generasi sandwich dimaknai sebagai generasi yang terjebak di tengah. Maksudnya, ia hidup dengan masih memiliki orang tua yang hidup dan juga sudah memiliki anak. Mengapa disebut terjebak? Itu karena mereka memiliki tanggung jawab untuk mendukung orang tua serta anaknya yang sudah memasuki usia dewasa, baik secara finansial, fisik, maupun emosional. Berangkat dari definisi tersebut, ada sebutan lain yang juga disematkan pada generasi sandwich, yakni generasi pengasuh. Mereka mengasuh orang tua juga anak mereka dalam waktu yang bersamaan. Kondisi dengan beban berlipat semacam ini tidak jarang menimbulkan masalah bagi si generasi sandwich. Mereka akan mengalami perasaan stres, tegang, dan genting yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidak termasuk dalam kelompok generasi ini. Akibat tekanan yang tinggi dari dua generasi di atas dan di bawahnya, kerap kali generasi sandwich mengalami kesulitan untuk mengelola urusan mereka sendiri. Dikutip dari Lively, urusan itu misalnya relasi dengan pasangannya, aktivitasnya di dunia kerja, bahkan hal sederhana waktu istirahat dan kesehatan mereka sendiri. Hal-hal ini secara tidak langsung mempengaruhi tingkat kebahagiaan si generasi sandwich. Sementara bicara soal rentang usia generasi sandwich, mereka yang masuk dalam generasi sandwich biasanya adalah orang-orang dengan rentang usia 30 hingga 35 tahun di Filipina atau 45 hingga 54 tahun di Inggris. Namun hal ini tidak selalu terjadi pada mereka yang ada di rentang usia itu. Mengapa? Jelas, ada dari mereka yang orang tuanya mungkin sudah meninggal, tidak memiliki anak, atau bisa jadi anak mereka sudah dapat hidup mandiri, tanpa harus mereka dukung lagi secara finansial dan fisik terutama. Sementara itu ada yang disebut generasi sandwich ganda atau bertingkat. Generasi ini merujuk mereka yang ada di usia 60 tahunan, masih memiliki orang tua di usia 90-an, mereka memiliki anak dewasa dan cucu. Mereka masih harus bertanggung jawab terhadap orang tuanya yang sudah berusia senja. Di sisi lain, mereka juga harus menjaga cucu-cucu mereka demi sang anak bisa menjalankan pekerjaannya. Mereka lah yang disebut sebagai generasi sandwich bertingkat. Meski sama-sama disebut generasi sandwich, ternyata ada perbedaan peran antar mereka, kaum laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan tugasnya. Perempuan di generasi terjepit biasanya lebih banyak menyumbang pada aspek perawatan fisik. Mereka dinilai lebih lihai dan luas dalam hal mengurus orang tua yang sudah renta dibanding kaum laki-laki. Sementara, generasi sandwich laki-laki cenderung banyak berkontribusi dari aspek finansial dan kegiatan-kegiatan yang membutuhkan tenaga besar.